Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perkuliahan Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia dengan materi penawaran tenaga kerja jangka pendek dan jangka panjang. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Agung Ferdiansyah Anis dengan NIM 1906030, dan yang kedua saya sendiri Ali Asy'ari dengan NIM 190603031, dan yang ketiga Alifa dengan NIM 190603032. Materi yang pertama mengenai konsep penawaran yang akan saya bahas sendiri. Di mana konsep penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga dan waktu tertentu yang dilambangkan dengan S atau supply. Sehubung dengan tenaga kerja, penawaran adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Penawaran tenaga kerja juga merupakan suatu hubungan antara tingkat upah dengan jumlah tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja tergantung pada 3 faktor kunci. Yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah jam kerja rata-rata, dan yang ketiga partisipasi angkatan kerja. Ini merupakan kurva penawaran tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja yaitu hubungan antara jam kerja dan tingkat upah. Misalkan, seseorang akan memasuki pasar kerja jika upah yang ditawarkan melebihi dari upah reservasi. Pada tingkat upah di atas upah reservasi, kurva penawaran tenaga kerja memiliki slope positif sampai pada titik tertentu. Pada awalnya, tingkat upah tertentu atau W1 akan menyebabkan jam tenaga kerja seseorang menjadi Q1. Apabila terjadi peningkatan upah dari W1 ke W2, maka akan menambah alokasi waktu untuk bekerja dari Q1 ke Q2. Karena biaya kesempatan dari tidak bekerja semakin mahal, penawaran tenaga kerja pun meningkat. Tetapi sampai tingkat upah tertentu atau W3, seseorang merasakan waktu nilai hidupnya atau utilitas hidupnya telah menurun, karena hampir seluruh waktu nilai digunakan untuk bekerja. Akhirnya dia merasa biaya kesempatan dari bekerja amat mahal, dan jam bekerja pun berkurang dari Q2 ke Q3, yang mengakibatkan slope kurva penawaran tenaga kerja menjadi negatif. Lalu diagram tentang kurva penawaran tenaga kerja yang melengkung membalik atau backward bending labor supply curve. B. Maksimalisasi utilitas. Konsep utilitas. Utilitas adalah tingkat kepuasan kerja seseorang yang disebabkan adanya kesempatan kerja yang diperoleh sehingga seseorang mampu menghasilkan produk barang atau jasa serta memperoleh upah yang memadai dengan menggunakan waktu senggang yang dimiliki. Ini adalah indifference curve. Utilitas yang diterima individu dari berbagai macam kombinasi waktu non-pasar dan barang-barang pasar dapat dilukiskan dengan istilah kurva indifference atau indifference curve yang dapat dilihat pada gambar. Kurva indifference mewakili sejumlah ciri penting individu, yaitu pertama, kurva indifference adalah padat di mana-mana. Ini berarti bahwa setiap kemungkinan kombinasi dari kedua barang yang terletak pada suatu kurva indiferensi di mana saja. Yang kedua, kurva indiferensi tidak saling berpotongan. Seseorang tidak lebih menyukai kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kombinasi pada kurva indiferensi yang lebih rendah. Namun, bersamaan itu pula, ia bersikap tidak peduli terhadap kombinasi yang terletak pada keduanya. Yang ketiga, setiap kurva indiferensi tidak merupakan garis lurus, melainkan agak cembung ke arah origin. Cita rasa dan preferensi yang tertentu serta penambahan jumlah setiap jenis barang yang dikonsumsi memberikan penambahan yang semakin berkurang bagi utilitas total. Individu tidak akan bersedia mengorbankan jumlah waktu non-pasar yang konstan untuk memperoleh jumlah tambahan barang-barang pasar. Misalnya, apabila jumlah tambahan barang-barang pasar itu mengandung, semakin lama semakin kurang utilitas marginalnya. Sebagai akibatnya, kurva indiferensi tidak akan berbentuk garis lurus, melainkan cembung ke arah titik origin.
Keadaan cembung pada kurva diferensi menggambarkan fakta bahwa individu akan sungguh-sungguh bersedia untuk menggantikan satu barang dengan barang yang lainnya, tetapi dengan tingkatan yang menurun. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alifa. Kepada Alifa, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang partisipasi angkatan kerja dan kurva penawaran tenaga kerja jangka pendek. C. Partisipasi angkatan kerja. Ukuran angkatan kerja atau biasa disimbol dengan huruf L tergantung pada ukuran jumlah penduduk yang berusia layak kerja atau age eligible population, yaitu P, dan keseluruhan tingkat partisipasi angkatan kerja, L per P. Persentasi penduduk yang berusia layak kerja yang memilih untuk ikut dalam angkatan kerja, yaitu L sama dengan P dikali L per P. Penduduk yang berusia layak kerja dirumuskan sebagai semua individu secara tidak dilembagakan berusia 16 tahun atau yang lebih tua. Tidak dilembagakan artinya individu-individu itu tidak berada dalam penjara atau lembaga perawatan mental atau menurut cara lainnya yang bertentangan dengan pelembagaan. Usia minimum 16 tahun sampai batas tertentu memang bersifat arbiter, atau sampai tahun 1967 usia minimum adalah 14 tahun. Akan tetapi bagian dari penduduk yang berusia 16 tahun atau lebih itulah yang kebanyakan cenderung melakukan pilihan dalam status angkatan kerja. Jumlah individu dikelompokkan menjadi satu tenaga kerja yang digunakan. Tenaga kerja yang digunakan yaitu, yang pertama, apabila seorang individu melakukan pekerjaan apa saja dengan imbalan pembayaran penuh selama seminggu survei, maka ia dinyatakan tenaga kerja yang digunakan. Tidak menjadi persoalan dalam hal ini apakah individu itu bekerja 4 jam ataukah 40 jam. Dalam kedua peristiwa ini, orang itu memang digunakan tenaga kerjanya. Kedua, mencakup sejumlah individu yang bekerja selama berlangsungnya minggu survei, tetapi tidak menerima pembayaran. Ketiga, mencakup individu yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan selama berlangsungnya minggu survei, tetapi ia memiliki lowongan jabatan kerja. Yang kedua yaitu tidak digunakan atau tidak termasuk angkatan kerja. Tenaga kerja yang tidak digunakan yaitu untuk dapat digolongkan ke dalam tenaga kerja digunakan. Seseorang individu harus dengan memenuhi kriteria. 1. Ia harus tidak melakukan sesuatu pekerjaan selama berlangsungnya minggu survei. 2. Ia dapat saja memperoleh pekerjaan. 3. Ia telah melakukan daya upaya khusus dalam 4 minggu sebelumnya untuk mendapatkan pekerjaan. Pada ketiga kondisi itu, seorang individu dapat saja digolongkan sebagai penganggur sekalipun ia tidak melakukan upaya khusus untuk mendapatkan pekerjaan dalam 4 minggu sebelumnya. Keadaan ini dapat diterapkan apabila individu itu 1. Sedang menunggu untuk dipanggil kembali melakukan suatu jabatan pekerjaan yang pernah ia tinggalkan. 2. Sedang menunggu untuk melapor terhadap suatu pekerjaan baru dalam jangka waktu 30 hari. Atau 3. Sedang berhalangan untuk mencari pekerjaan karena sedang sakit. D. Kurva penawaran tenaga kerja jangka pendek. Jangka pendek dimaksudkan sebagai periode waktu di mana tidak mungkin dilakukan sejumlah penyesuaian dan sejumlah keadaan tidak dapat diubah. Dalam bab ini kita pun membuat asumsi yang sama. Kita mengasumsikan suatu jangka waktu di mana individu dalam penduduk yang telah tertentu jumlahnya tidak dapat mengubah jumlah modal manusia. Jadi, kita berasumsi yang paling penting bahwa keterampilan anggota-anggota rumah tangga itu telah tertentu. Selanjutnya, menutup kemungkinan terhadap penyesuaian-penyesuaian yang lain, seperti migrasi yang memungkinkan individu dapat melakukan perubahan upah, maka apa yang kita teliti ialah bagaimana individu dalam suatu jumlah penduduk tertentu dengan keterampilan tertentu memilih jumlah jam kerja terbaik dan akan ditawarkan ke dalam kegiatan pasar, sehingga dapat memaksimalkan utilitas total dan bagaimana individu menyesuaikan jam kerja yang mereka sediakan apabila keadaan ekonomi berubah. Terima kasih kepada Alifa. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Agung. Kepada Agung, kita persilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang kurva penawaran tenaga kerja jangka panjang. Jangka panjang dalam penawaran tenaga kerja yaitu penyesuaian yang dilakukan individu untuk memaksimalkan utilitas dalam jumlah tenaga kerja yang mereka sediakan apabila kendala upah pasar dan pendapatan mengalami perubahan. Suatu penyesuaian akan bersifat jangka panjang dalam perubahan-perubahan partisipasi tenaga kerja, terutama terdapat penambahan yang besar dalam tingkat partisipasi angkatan kerja di kalangan wanita yang telah menikah dan penurunan dalam tingkat partisipasi kaum pekerja yang berusia lanjut, berusia anak-anak, dan berusia lebih muda. Penyesuaian lainnya ialah dalam bentuk jumlah penduduk. Suatu analisis jangka panjang tentang penawaran tenaga kerja menjajaki hubungan antara kesuburan atau fertilitas dan perubahan jangka panjang dalam upah pasar pendapatan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan alokasi waktu. Dalam teori produktivitas kerja, apabila analisis produktivitas pekerja didekati dari sisi penawaran tenaga kerja, maka perubahan produktivitas dapat diperlihatkan dan dipengaruhi oleh bagaimana seorang individu memanfaatkan pilihan untuk mengkonsumsi waktu luangnya yang tersedia yang dikenal sebagai teori alokasi waktu. Jika individu menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja, maka yang ditawarkan adalah waktu yang dimilikinya. Waktu yang kemudian akan disepakati untuk diisi dengan aktivitas yang dirinci dalam kesepakatan kerja. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.